Hola Mina! Di video kali ini saya akan bahas dan bedah trailer kedua dari Black Clover Movie The Sword of the Wizard King yang akan dirilis tanggal 16 Juni 2023 nanti. Tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui, Black Clover Movie mengalami sedikit kendala produksi dengan alasan COVID-19, sehingga mau tidak mau jadwal rilis berubah yang awalnya dirilis tanggal 31 Maret 2023, kini berubah menjadi 16 Juni 2023. Tapi karena jadwal rilis berubah, kita sekarang mendapatkan trailer keduanya. Walaupun setelah saya tonton ternyata masih banyak scene yang diambil dari trailer pertamanya. Tapi tidak masalah, karena banyak juga scene baru yang mengungkap beberapa fakta terkait movie pertama Black Clover itu. Untuk trailer resminya, kalian bisa tonton di YouTube channel Netflix Anime. Bantu subs dan share juga supaya semakin banyak anime, baik series maupun movie yang tayang di Netflix. Oke, sekarang kita masuk ke breakdown trailernya. Scene pertama, kita diperlihatkan close up pedang Conrad yang ternyata saat ini diketahui namanya adalah Imperial Sword atau pedang kekaisaran. Di scene berikutnya pun kita masih diperlihatkan pedang Conrad, tapi bedanya kali ini pedang itu terlihat memiliki dua warna. Di ujungnya berwarna putih seperti kristal es dan ujungnya yang lain berwarna biru seperti batu kristal. Conrad saat itu diperlihatkan sedang melayang sambil memegang pedangnya, sementara bangunan di bawahnya sudah terlihat hancur. Saat itu terdengar suara seseorang yang mengatakan, "Aku akan memikul tanggung jawab ini." Sepertinya itu adalah suara Julius, karena setelah itu muncul close up mata kiri Julius dan scene Julius muda saat masih mengenakan jubah rusa abu-abu. Scene itu sama seperti scene di trailer pertamanya. Setelah itu Conrad muncul sambil mengangkat tangannya sebagai gestur ajakan atau meminta seseorang menghampirinya. Saat itu Conrad berkata, "Baiklah Julius, ayo kita mulai." Ucapan Conrad ini masih sama seperti di trailer pertama. Setelah itu Conrad menancapkan pedangnya ke tanah dan seketika muncul cahaya dari tanah itu yang perlahan semakin besar hingga para kapten seperti Yami, Fugoleon, Nozel, dan Kaiser bisa melihat cahaya itu dari kejauhan. Scene ini masih sama seperti scene di trailer pertama. Bedanya setelah itu kita melihat efek setelah pedangnya ditancapkan, seperti bangunan terangkat, lalu tembok di belakang Conrad terbuka menjadi dua. Bangunan tempat mereka bertarung yang terlihat seperti kolosium itu sepertinya memiliki rahasia besar. Tempat itu sepertinya menjadi lokasi untuk menjalankan sebuah ritual tertentu, di mana ritual itu membutuhkan Imperial Sword atau pedang kekaisaran yang ditancapkan sebagai alat ritualnya. Hanya saja kita belum tahu tujuan Conrad itu apa, dan tujuan ritual itu sendiri untuk apa. Kemudian setelah menancapkan pedangnya, Conrad berdiri, lalu berkata, "Hari ini aku akan mengubah negeri ini." Setelah itu kita melihat di luar bangunan kolosium tempat mereka bertarung, di atasnya muncul lingkaran waktu berukuran besar, dan di tengahnya muncul cahaya terang. Lingkaran waktu itu berputar dan mengecil menuju titik cahaya di tengah. Ini jelas adalah sihir Julius. Tapi kita tidak tahu itu sihir apa. Yang jelas sepertinya untuk menjalankan ritual itu tidak hanya dibutuhkan Imperial Sword, tapi dibutuhkan juga sihir waktu. Sementara jika kita melihat dari pergerakan lingkaran waktu itu, sepertinya akan muncul sesuatu di tengah titik cahaya yang kemungkinan besar adalah kaisar sihir terdahulu. Sepertinya Juliuslah yang memanggil kaisar sihir terdahulu seperti Princia, Jester, dan Edward, dan bahkan mungkin termasuk Conrad. Julius mungkin pada awalnya sedang mencari informasi terkait kerajaan Clover yang hanya diketahui oleh kaisar sihir sebelumnya seperti Conrad. Tapi Conrad sudah lama menghilang dan mungkin sudah mati, sehingga dia memanggil Conrad dari masa lalu menggunakan sihir waktunya. Tapi ternyata pemanggilan itu mungkin berefek kepada kepribadian Conrad, atau bahkan setelah Conrad pergi ke masa depan atau masa kini, dia menyadari sesuatu di mana masa depannya atau masa kini tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan di masa lalu, sehingga dia berniat untuk mengubahnya. Itulah kenapa Conrad sempat mengatakan bahwa dia akan mengubah negeri ini. Kemudian di awal trailer tadi, Julius pun mengatakan bahwa dia akan memikul tanggung jawab. Sepertinya itu berkaitan dengan dia yang memanggil Conrad dan menyebabkan masalah besar yang bisa menghancurkan kerajaan Clover. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan scene kerajaan Clover dari kejauhan, di mana ini scene yang sama dengan trailer pertamanya. Setelah itu kita melihat langkah kaki Asta yang ternyata sedang bertarung dengan robot. Robot itu sepertinya merupakan sihir dari salah satu mantan kaisar sihir. Asta bertarung menggunakan Demon Slayer-nya.
Di sana ada juga penduduk terjatuh yang sepertinya baru saja Asta selamatkan. Saat itu Asta bertanya, ada apa dengan orang-orang ini? Lalu Asta menarik Demon Dweller dari Grimoire-nya dan menebaskan Demon Dweller-nya itu. Scene ini merupakan scene yang sama dengan trailer pertamanya. Lalu di scene berikutnya muncul Conrad dengan kunci-kuncinya. Setelah itu dia berteriak sambil mengeluarkan beberapa sihir sekaligus. Dimana di sana ada sihir angin di tangan kanannya, sihir api di tangan kirinya. Lalu muncul bintang-bintang atau titik-titik cahaya dan pintu-pintu kecil atau jendela di atas belakangnya. Ini pun merupakan scene yang ada di trailer pertamanya. Kemudian setelah itu suara wanita muncul yang mengatakan dia adalah Kaisar Sihir ke-27, Conrad Leto. Suara itu sepertinya suara Nero atau Sekre, karena Sekre mengenal Conrad. Dia sudah hidup dan menyaksikan sendiri secara langsung kehidupan zaman Conrad. Kita tahu Sekre sendiri sebenarnya sudah hidup selama ratusan tahun sebagai burung. Kehidupan dia sebenarnya ada di zaman Kaisar Sihir pertama. Kemudian setelah itu muncul Asta dengan wajah serius, dan di scene selanjutnya muncul Yuno dengan wajah yang terlihat sedang kesulitan. Dilanjutkan dengan scene Yami yang tersenyum sambil berkata, mantan Kaisar Sihir kembali hidup. Scene ini pun ada dalam trailer pertamanya. Setelah itu ada scene baru yang memperlihatkan Kaisar Sihir ke-20, Edward Apalace. Dia sedang mengeluarkan sihirnya sambil berkata, sayang sekali kau sangat bodoh. Edward ternyata sedang bertarung dengan Leopard. Edward sepertinya pengguna atribut sihir Kristal Es, karena saat itu dia sedang berdiri di atas kristal es, dan Leopard sedang berlari menghindari serangan tinju es raksasa milik Edward. Setelah itu muncul Kaisar Sihir ke-11, Princia Vanibani. Dia berkata, saatnya untuk mendominasi. Lalu setelahnya muncul robot raksasa di hadapan anggota Black Bull seperti Zora, Gouch, Grey, Magna, Luck, Charmy, Vanessa. Kemungkinan robot raksasa itu merupakan sihir milik Princia. Tapi cukup aneh juga seorang wanita memiliki sihir robot. Jadi bisa saja sihir itu merupakan sihir Jester Galandros. Karena setelah itu muncul Kaisar Sihir ke-16, Jester Galandros. Jester sudah mengeluarkan Grimoire-nya dan bersiap melancarkan sebuah serangan. Dia berkata, hama harus dimusnahkan. Setelah itu ada tangan raksasa dari es yang menghantam Yami. Yami hanya bisa menahannya dengan kedua tangannya, tapi dia tetap terhempas. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwa Edward pengguna atribut sihir es, dan saat itu dia pun mengeluarkan tinju es raksasa. Jadi bisa saja tangan es yang menghantam Yami itu adalah sihir dari Edward dan bukan sihir dari Jester. Karena bisa saja memang benar Jester adalah pengguna sihir robot. Sementara untuk Princia belum diketahui sihir dia jenis apa. Kemudian saat Yami terhempas oleh tinju raksasa es, Asta berteriak memanggil Kapten Yami. Lalu muncul sebuah tulisan yang berbunyi, kerajaan telah runtuh. Conrad berkata, kau akan mati menderita karena ketidakberdayaanmu sendiri. Di scene berikutnya Yami terlihat tidak sadarkan diri. Wajah dia berdarah. Dia sudah ditangkap dan diikat tangan dan kakinya beserta badannya. Dan di scene berikutnya Nozel pun sudah kalah. Dia tergeletak tengkurap mengeluarkan darah yang begitu banyak, kemungkinan dari perutnya. Kondisi Nozel itu terlihat seperti dia sudah mati. Noel berteriak dan panik melihat hal itu. Kemudian Conrad terlihat tersenyum, sementara Asta terlihat sangat marah. Dia berteriak memanggil nama Conrad sambil terbang menggunakan Demon Slayer-nya. Asta sepertinya sedang menuju Conrad untuk menyerangnya. Karena saat dia terbang, dia menghalau beberapa sihir seperti sihir api menggunakan Demon Dweller-nya. Menariknya saat itu baik di belakang, kanan, dan kiri Asta terdapat jendela atau pintu kecil milik Conrad. Sepertinya Asta dikurung di sana oleh Conrad, dan sihir-sihir yang menyerang Asta berasal dari pintu-pintu itu, di mana pintu-pintu itu bisa mengeluarkan berbagai macam sihir. Setelah itu kita diperlihatkan original soundtrack movie-nya, yaitu Here I Stand dari Tracer. Dan Asta saat itu mulai menggunakan bentuk hitamnya. Dia melompat dan langsung terbang. Menariknya saat itu selain aura hitam yang ada di sekitar Asta, ada juga cipratan air di sekeliling Asta. Bisa saja itu adalah sihir air Noel. Noel memberikan support untuk Asta menggunakan sihir airnya. Dan saat itu Yuno pun sudah menggunakan Spirit Dive-nya. Dia berkata, ayo Bel, dengan seluruh kekuatan kita. Yuno meluncur dengan sangat cepat menghantam sebuah dinding atau barrier besar yang tinggi. Yuno sepertinya dikurung dan sengaja dipisahkan dari Asta. Hal ini sesuai dengan prediksi kita di pembahasan trailer pertamanya. Setelah itu Magna yang memimpin kesatria sihir pengguna api lainnya berkata, ayo semuanya. Dan semuanya berkata,
Ya, Noel pun saat itu memimpin kesatria sihir yang jika kita lihat dari jubahnya, mereka berasal dari skuad Golden Dawn dan juga Aquadir. Noel memberikan instruksi untuk bertindak secara bersamaan. Lalu setelah itu muncul markas Black Bull yang terbang menembus gumpalan asap. Markas Black Bull kini berubah seperti pesawat tempur yang memiliki 2 sayap dan 2 meriam di kanan dan kirinya. Jelas ini adalah level baru dari kemampuan rekonstruksi milik Henry. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan Conrad yang terlihat sudah mulai heran dengan kegigihan Asta karena wajah dia terlihat mulai pucat. Conrad berkata, mereka tidak bisa melindungi apapun, mereka tidak bisa mengubah apapun. Mereka di sini sepertinya ditunjukkan kepada para kaisar sihir. Lalu setelah itu terlihat Asta melompat sambil mengayunkan Demon Slayer-nya untuk menebas sihir petir yang mengarah kepadanya. Setelah itu Conrad melancarkan serangan dahsyat secara serentak. Puluhan jendela atau pintu yang berada di atas belakang Conrad masing-masing mengeluarkan satu sihir, seperti sihir angin, sihir air, sihir cahaya, sihir petir, sihir kegelapan, dan lain sebagainya. Sihir-sihir itu diarahkan menuju Asta sekaligus. Conrad berkata, berhentilah mempercayai kaisar sihir. Asta terkena serangan dahsyat Conrad itu. Dia terluka cukup parah. Wajah dia dipenuhi dengan darah. Di scene berikutnya, Asta masih diperlihatkan belum kalah. Dia bangkit dan menggunakan bentuk hitamnya lagi. Saat itu dia terlihat kesal sambil berkata, semua orang bersama-sama akan mengubah negeri ini. Kemudian setelah itu kita diperlihatkan Noel yang sudah menggunakan bentuk Valkyrie-nya. Noel terlihat sedang kesulitan. Dia berusaha melancarkan serangan air dari tombaknya sambil berkata, sihir kami tidak akan bertahan lebih lama lagi. Selain itu, Yuno dengan Spirit of Zephyr-nya meluncur sambil memanggil nama Asta. Dan akhirnya di scene terakhir trailer kedua ini, Asta melancarkan sebuah tebasan menggunakan Demon Slayer-nya sambil berkata, aku akan menjadi kaisar sihir. Tapi anehnya seseorang yang sedang Asta tebas itu memiliki rambut berwarna perak atau putih, tidak seperti Conrad yang memiliki warna rambut hitam dengan list hijau. Ada teori menarik yang saya pikirkan di sini. Itu sebenarnya memang Conrad, tapi rambut dia berubah menjadi putih karena efek penggunaan Imperial Sword-nya. Pedang itu memberikan efek buruk bagi penggunanya, seperti mengurangi usia si pengguna secara drastis. Kita bisa melihat di salah satu scene Conrad terlihat sedikit tirus di bagian tulang pipinya, berbeda dengan saat kemunculan pertamanya yang masih berisi. Hal itu menandakan bahwa dia semakin tua. Dan di scene terakhir pun rambut dia berubah menjadi putih. Itu karena perubahan genetik dari rambut seiring bertambahnya usia. Atau bisa kita sederhanakan rambut dia sudah beruban. Tapi bagaimana menurut kalian tentang trailer kedua Black Clover ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian breakdown trailer kedua Black Clover movie The Sword of the Wizard King kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di channel ini. Dan jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share videonya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi saat kami upload video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.